Cukup. Baik, terima kasih Mas Juna. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan dimudahkan ya anak-anak semuanya. Amin, Pak. Oke, baik anak-anak. Boleh dicek dulu nih kami kanan kirinya apakah ada yang sudah hadir? Hadir semua ya? Ada semua, Pak. Alhamdulillah, semua berarti ya. Oke, baik anak-anak. Pada pagi hari ini ya kita akan belajar lanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Pancasila. Pada hari ini kita akan belajar tentang tokoh perumus Pancasila. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk janji fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Rumah di fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya bisa, saya paham. Baik anak-anak, sebelum belajar dimulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Yuk, anak-anak berdiri dulu. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia membantu. Pancasila adalah negara, pada kami mempercayai pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak. Boleh kembali. Nah, berkaitan dengan lagu tadi anak-anak, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak penasaran gak sih siapa sih yang merancang visi Pancasila? Oh, Pak. Ada ya? Oh. Coba teman-teman anak-anak bisa meresapi dulu nih, bagaimana perjuangan pahlawan kita ketika merumuskan Pancasila. Ternyata banyak perdebatan, banyak usulan-usulan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh kita terdahulu. Nah, yang akhirnya kemudian menjadi satu Pancasila isinya menjadi 5. Anak-anak penasaran nggak gimana tuh sejarahnya? Sebelumnya ada berapa, Pak? Apanya? Pancasila. Pancasila ada banyak banget. Nah, ada usul dari tokoh-tokoh itu banyak banget kan. Nah, kemudian mereka merebut diskusi untuk merancang sebuah Pancasila. Oh iya anak-anak, Bapak mau mengingat lagi nih aturan kita di kelas PKN ini ya. Jadi nanti kalau Bapak sudah menjelaskan, anak-anak tenang terlebih dahulu, kemudian mendengarkan. Jika anak-anak ingin bertanya atau ingin izin keluar, bisa angkat terlebih dahulu. Jadi ada 3 tokoh perumus Pancasila. Jarangnya. Nah, sebelum Bapak mulai materinya, ini Bapak akan memutar sebuah video yang menarik. Jadi perhatikan anak-anak ya. Baik, Pak. Yuk, pikir soal penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan dasar negara kita. Sejarah kelahiran Pancasila tidak terlepas dari beberapa tokoh yang menjadi anggota BPU PKI. BPU PKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU itu 1945, BPU PKI menggelar sidang untuk membahas poin-poin penting dalam dasar negara. Dalam sidang itu ada 3 tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Yuk kita cari tahu. 1. Muhammad Yamin. Beliau merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam sidang itu, beliau memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Saat berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat memberikan usulannya dalam bentuk tertulis, gagasan ini berubah. Usulannya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang sosial, manusia umum. Sama seperti itu, beliau juga memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara.
atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Dipilih, dan Sila yang berarti prinsip. Dari sidang BPUPK itulah untuk anak ya, tumbuh depan. Nah, mana anak-anak? Videonya bagus ya. Bagus, Pak. Nah, tadi di video tadi Bapak kembali mengangkat lagi nih. Tadi ada 3 tokoh penuh Pancasila, betul ya? Betul, Yang Pak. pertama ada siapa namanya? Soekarno. Soekarno. Yang kedua Dr. Dr. Sutomo. Yang ketiga Muhammad Yamin. Yamin. Oke. Jadi sebelum Pancasila itu terbentuk menjadi 5 sila. Nah, mereka bertiga ini saling mengusulkan masing-masing, ada yang 5, ada yang 6 isinya. Nah, kemudian setelah mereka bertiga ini mengusulkan Pancasila seperti apa, dasar negaranya itu apa, nah, dibentuklah akhirnya sidang BPUPKI. Di situ memutuskan untuk menjadikan 1 dasar negara, yaitu Pancasila. Isinya ada 5. Pancasila artinya apa anak? Panca itu apa? 5. Ada 5. Sila Aturan. itu prinsip. Perintah, Pak. Nah, jadi Pancasila artinya adalah 5 Perintah. prinsip. Mana ya? Prinsip. Nomor 1. Paling waktu siapa tadi ya? Oh ya. Semangat, Pak. Nah, di sini di Bapak mau menerangkan ada usulan-usulan dari para tokoh ini. Satu-satu ya. Dari mulai Muhammad Yamin. Isinya membuat tidak tolong dibacakan oleh Mas Miko. Apa aja Mas Miko? Yang pertama, beri kebangsaan, beri kemanusiaan, beri ketuhanan, beri kesehatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Di sini ada ciri khas yang paling menonjol apa itu? Dari 5 sila itu 5 isinya, yaitu didahului dengan kata Beri. Gitu. Jadi kalau ada kata per ini berarti usul dari Muhammad ya. Amin. Ada berapa alat di sini? Ada 5. 5. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerajaan, dan kesejahteraan. Ya. Nah, lanjut nih usulan yang kedua dari Dr. Sutomo. Tolong Mas Dina dibacakan. Lelaki batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 1 apa? Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Isinya ada tapi 5. Nah, tapi isinya berbeda dengan Muhammad Yamin tadi. Nah, karena beliau mengikuti prinsip bahwasanya Pancasila yang nomor 1 itu harus persatuan. Kemudian yang kedua keluargaan. Ini tentunya semua tokoh itu memiliki pikiran yang berbeda-beda ya. Gitu. Dan yang ketiga usulan dari siapa anak? Soekarno. Kita bareng-bareng yuk apa usulan dari Soekarno? Sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme dan kemanusiaan. Yang ketiga papan pada demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Itu anak-anak. Jadi usulan-usulan itu kemudian Selain itu, Insinyur dipertimbangkan melalui sidang BPUPKI yang akhirnya menghasilkan 5 Pancasila. Jadi kita baca bareng-bareng ya Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kesejahteraan manusia dan keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sip. Sip, mantap, top, top. Nah, Bapak ini tadi ada 3 tokoh, Mas Miko. Tadi yang usulannya ada peri-perinya itu siapa yang diusulkan? Namanya siapa? Muhammad ya? Yamin, Pak. Yamin. Terus yang tadi yang usulan nomor 1-nya itu ada persatuan. Itu usul dari Dr. Sutomo. Pintar Mas Dina.
Misalnya usulan ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Usul dari siapa? Di sini Soekarno Pak. Bapak anak-anak dapat semua berarti ya. Apa? Di sini Bapak ada 3 kartu. Nanti anak-anak bakal dapat kartu setiap kelompoknya. Nah ini ya. Tadi ada 3 kelompok rumus Pancasila. Siapa aja yang pertama? Soekarno. Ini ada 3 kartu ya anak-anak ya. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan kartu berbeda-beda. Nah di baliknya ini ada keterangan sikap yang bisa diteladani. Nah, kira-kira nih dari 3 kelompok tadi ada sikap apa aja sih yang bisa diteladani? Yang pertama, gemar apa? Baca. Suka bekerja, Keras. betul. Tidak Sombong. tanggung Jawab. Disiplin. Ada banyak banget sikap yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh pahlawan tadi itu. Nah, kemudian nanti anak-anak akan dapat kartu ini untuk mengerjakan LKPD. Tapi sebelum masuk ke LKPD, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Oke, Bapak. Siapa yang bisa nyanyi di rumah? Saya. Ini lagunya pakai nada lagu Tamasya. Anak ya, anak-anak boleh ya? Apa, Pak? 3, 2, 1. Tenang yuk. PKI lahir Pancasila, ada 3 tokohnya yang sangat berjasa. Semua Panjami, Supomo dan Soekarno. Mereka itu pahlawan Indonesia. Presidennya adalah kalimat, wakilnya Najib Pandi. Karena itu malu pada Indonesia. Menangnya dari Jepang hanya 7 orang. Lagi. Lahirlah Pancasila, ada 3 tokohnya yang sangat berjasa. Mr. Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Mereka itu pahlawan Indonesia. PKI, diganti PPKI, membesarkan dan nasional Indonesia. Yaitu Pancasila, jiwa dasarnya. Mari kita pahami semuanya. Daya berguna. Yeay. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan LKPD. Dan siapa anak silakan bisa berkelompok 3 orang ya anak ya. Oke, hitung dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, udah berkelompok sekali anak-anak ya. Sini Bapak mau memberikan dulu untuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, di sini Bapak memiliki 3 kartu. Nah, kartu ini gambarnya adalah tokoh-tokoh rumus Pancasila tadi. Nanti setiap Bapak akan mendapatkan 1 kartu ini. Nah, di balik kartu ini ada sikap teladan yang bisa ditiru oleh kita semua di sini nih. Misalnya nih ada Dr. Supomo, ini ada sikap yang bisa diteladani gitu. Dan yang lain-lain. Ya, anak ya. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya nanti setiap kelompok mengerjakan LKPD nanti akan dapat satu-satu ya. Nah, di sini nanti ketika Bapak memberikan kartu bisa ditempelkan kartunya di sebelah sini, kotak sini. Nah, kemudian dikerjakan soal-soalnya. Nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompoknya, bisa mencari lewat buku atau lewat internet di perpustakaan, gitu ya. Baik, Pak. Dari pelajarannya anak Sudah. kemudian yang terakhir ada nih masih ada LKPD, yaitu nanti anak-anak meniru gambarnya seperti ini. Tokoh misalnya
Soekarno nih, nanti digambarkan di lembar LKPD ini, digambarkan, kemudian setelah digambarkan ditulis nama tokohnya siapa Baik, Pak. dan satu sikap tokoh yang kalian pilih. Misalnya nih, sikapnya di sini ada gemar membaca, jadi berarti nanti ada gambar Soekarno, nama tokohnya nama Soekarno, dan di bawahnya ada gemar membaca. Jadi kami anak-anak, Baik, bisa. ini Bapak silakan bisa dikerjakan. Dikerjakan selama kurang lebih 30 menit. Mana? Nah, ini ya Bapak juga tadi ada lem yang penting bisa digunakan manfaatkan untuk menempel kartunya. Baik, Pak. Ditaruh sekali. Oh iya, ini dihafalin dulu ya. Oh ya, bisa. Nah, ntar baru ditempel. Ini soal-soalnya ada banyak kan, bisa didiskusikan dengan temannya masing-masing ya anak-anak ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi anak-anak. Gimana nih, ada yang kesulitan enggak? Ini kalau berapa nih? Satu, Pak. Satu ya. Dari mana pengerjaannya? Mau gambar. Gambar basic berapa nih? 4 marker. Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ini beri tokohnya dari mana? Tokohnya dari kita. Ya. Yuk, waktunya tinggal 1 menit lagi anak-anak. Pak, hadiah itu, Pak. Kenapa ya? Oke. Di atas buru-buru. Yang lain gimana? Yang lain? Ada yang kesulitan? Aman ya? Sip. Aman. Nah ini Mas Faisal, Mas Faisal dalam bagian dengan pemahaman temannya sendiri ya. Gimana? Ada yang ngomong? Karena dia aja. Pak, sebentar, Pak. Ada Pak? Tanggal. Tanggalnya berapa ya Pak? Dicek dulu di buku paketnya. Dibuka buku paketnya. Tanggal berapa di sini? Tanggal 30 ini. Kenapa ini? Yang benar ya Nana ya. Oke. Sudah, Pak. Ada ya. Bisa diangkat kertasnya. Sudah selesai semua? Oke. Sip. Ini kalau selesai berarti ya. Sudah. Oke, berikutnya berarti kita masuk ke Bapak mau melihat hasil pengerjaan anak semua. Bapak satu boleh masuk ke depan. Nanti anak-anak ya bisa diperhatikan ya, karena nanti juga akan masuk ke depan. Pak. Ini aku ya. Oke, ini belakang Mas Diko bisa diperkenalkan dulu sama teman-temannya. Ya, kami dari kelompok 1 teman-teman. Tadi hasil penilaian kami itu kami memilih gambar dari Insinyur Soekarno. Nah, Soekarno itu berasal dari kota Blitar, Jakarta. Lalu sikap apa saja yang dimiliki tokoh tersebut yang bisa kita teladani? Yang pertama itu adalah cinta tanah air, tegas, gambar membaca dan juga disiplin. Lalu yang keempat, tanggal apakah tokoh tersebut mengumpulkan isi dasar negara? Nah, tanggal itu adalah tanggal 30 Mei tahun 1945. Nah, sini kami sudah menggambarkan rupa dari Insinyur Soekarno yang dilihat teman-teman. Bagus nggak? Sudah Pak. Ada bagian berarti dikasih apa? Dikasih B, kasih U, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, berikutnya
siapakah nama lengkap tokoh ini? Anak-anak perhatikan ya. Namanya Pak Soekarno ya. Dari mana tokoh tersebut berasal? Pak Soekarno berasal dari Bintan. Sikap apa saja yang dimiliki tokoh tersebut? Pak Soekarno cinta tanah air, tegas, gemar membaca dan juga disiplin. Nah, tanggal berapa tokoh tersebut mengusulkan isi dasar negara? Tanggal 30 Mei 1945. Anak-anak yang kami ya, perhatikan teman-teman yang di depan. Sudah ya. Oke. Posternya apa? Kelihatan posternya. Posternya mas. Ini maksudnya ya. Ini keren Pak banget. Soekarno ya. Ini saya gambar sebisa saya, maksimal saya. Keren banget. Apa itu? Gambar Pak Soekarno. Sikap yang diteladani apa itu? Sikap yang diteladani adalah cinta tanah air dan juga tegas dan juga disiplin. Oke, betul. Betul ya anak-anak ya? Betul, Pak. Pak. Sampaikan Mas Bina. Sudah Pak. Oke, itu tuh. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik kelas dulu. Tenang, Mas Bina dan teman-temannya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, baik anak-anak, kita tadi sudah mengerjakan LKPD. Anak-anak semua sudah mengerjakan dengan baik, bekerja sama dengan baik, dan semuanya saling membantu, saling melengkapi dengan satu sama lain. Dan sesuai dengan materi kita hari ini ya, tadi sikap-sikap yang kita teladani dari tokoh Pancasila tadi, ada apa aja anak-anak? Ada disiplin, Cinta tanah air, betul. bekerja Keras, keras, gemar membaca, membaca, terus apa lagi? tegas. Tegas, betul. Nah, tadi pokoknya ada banyak banget dari sikap yang kita teladani ya. Nah, anak-anak dari banyak sikap itu yang sekarang anak-anak sudah lakukan apa? Yang Cinta tanah air, dengan apa tuh? mencintai dalam Oh, betul, mencintai produk lokal Indonesia, buatan Indonesia ya. Apalagi itu katanya bekerja keras itu seperti apa contohnya? Pantang menyerah. Kalau misalnya disiplin, misalnya kalau disiplin namanya apa tuh? Kalau tegas, mengerjakan tugas betul. Dalam bentuk apa? Betul. Sip, anak-anak top berarti dapat semua ya. Ada yang belum paham, boleh angkat tangan. Oke, nah udah paham semua ya. Baik anak-anak. Jadi pada pagi hari ini, pada pelajaran hari ini sebelum ditutup, Bapak ada soal evaluasi bisa dikerjakan secara individu ya, dikerjakan selama 5 menit. Silakan anak-anak bisa mengerjakan jujur ya, dengan jujur dan teliti. Ini dikerjakan secara individu. Silakan. Udah, coba dipersi lagi, waktunya masih banyak dong. sudah. Ada. Yang udah belum, teman yang lain. Udah selesai? Sudah Pak. Udah, coba di tag lagi. Karena ini akan mengaruhi nilai teman-teman semua. Nanti kalau misalnya ada yang salah, nanti nilainya jadi berkurang loh anak-anak. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi anak-anak. Sudah Pak. Sudah, oke. Sudah diangkat kertasnya? Ya, kertasnya sudah selesai ya. Oke, sudah kumpulkan. Angkat ya. Jadi pelajaran hari ini banyak banget ya yang bisa kita dapatkan ya. Dari mulai ada 3 tokoh Pancasila, kemudian sejarah Pancasila, kemudian sikap yang kita teladani dari 3 perumus Pancasila tadi. Nah, karena Bapak mau memberikan informasi nih untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ingin anak-anak semua membaca buku paket halaman 135. Nah, besok Bapak akan ada sebuah permainan yang seru. Anak-anak semuanya enggak? Sudah Pak.
berdua. Kotak semuanya, pengerjaannya udah betul semua dan gambarnya pun bagus-bagus semua. Sip. Bapak doakan semoga tadi yang mengerjakan bisa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Oke, anak-anak, sebelum Bapak lanjut ke bagian berikutnya, sampai sini ada yang belum dipahami tentang materi kita hari ini. Sudah paham ya berarti ya? Oke. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa anak? 3 tokoh Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan kemudian Pancasila karena ada berapa anak? 5. Ada 5. Pancasila artinya apa anak? Panca 5 sila prinsip. Tetap mantap. Jadi anak-anak mendengarkan dan memperhatikan ya. Baik, Bapak juga ingin mengatas nih. Bapak akan membagikan soal evaluasi. Nanti anak-anak akan saya berikan secara individu, dikerjakan selama kurang lebih 5 menit. Siap anak-anak? Akan kerjakan anak-anak. Oke, baik anak-anak, ini sudah habis, sudah dikumpulkan, sudah diangkat kertasnya. Dikumpulkan ya. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Gimana tadi anak-anak pembelajarannya? Seru ya? Seru Pak. Sudah belajar apa tadi Mas Niko? Pancasila. Pancasila Pak. Betul. Mas Pancasila belajar apa aja? Pancasila. Pancasila itu ada berapa? 5. Betul. Tetap mantap. Baik anak-anak, untuk pelajaran pekan depan kita akan bertemu lagi. Kita akan membahas tentang materi Pancasila lagi. Tentang apa? Tentang sejarahnya lebih mendalam. Baik anak-anak, sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Niko bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran,